Monggo. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Pengasih, khususnya kelompok IHT kelompok G dalam rangka pelaksanaan kurikulum Sekolah Penggerak Pusat Keunggulan SMK Negeri 2 Pengasih. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai kurikulum operasional di satuan pendidikan. Untuk materi akan disampaikan oleh Bapak Marjudin. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Waktu sepenuhnya kami persilahkan Pak Marjudin, monggo. Oke, matur nuwun waktunya Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru SMK Negeri 2 Pengasih yang saya hormati, yang ikut dalam program BHT Sekolah Penggerak pada malam hari ini. Pada malam hari ini melanjutkan materi yang kemarin sudah disampaikan oleh para narasumber. Kita pada kesempatan kali ini akan mendiskusikan bersama-sama terkait dengan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, kita sudah lama ya terjun di dunia pendidikan dan tentunya tidak asing lagi dengan kurikulum gitu ya, dan kurikulum. Nah, ini ada kurikulum baru untuk sekolah penggerak di tahun 2001 ini, di mana kita termasuk salah satu sekolah yang ditunjuk atau ikut program sekolah penggerak. Oleh karena itu, nah ini nanti kita pelajari bersama-sama, dan nanti setelah IHT ini harapannya segera diimplementasikan di sekolah kita. Nah, ini untuk pengantar, ini nanti bisa dibaca sendiri. Kita langsung masuk ke inti dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 5 prinsip di dalam pengembangan kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Nah, ini kemarin juga sudah disebut oleh narasumber sebelumnya di materi sebelumnya bahwa kurikulum 2001 ini kita memperkuat kembali kurikulum student center. Jadi di mana peserta didik menjadi subjek. Nah, di sini ada tambahan profil pelajar Pancasila atau P3. Nah, ini yang kira-kira bahasa yang lain adalah menjiwai dari proses-proses pelaksanaan kurikulum ini. Kemudian prinsip yang kedua adalah kontekstual, yaitu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Nah, ini yang poin terakhir, dunia kerja dan industri ini karena kita di SMK, ini ada tambahan poin di sini, di samping kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, juga konteks sosial budaya dan lingkungan, ditambah dengan dunia kerja dan industri.
Eh, jadi ini ada titik tekan di sini nanti memberikan ruang kepada kita semua untuk pengembangan kurikulum itu pada lokal wisdom di kearifan lokal yang ada di sekolah kita. Kemudian berikutnya adalah prinsip ketiga, itu esensial. Esensial maksudnya semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali, misalnya lampiran Kemendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain. Dalam dokumen kurikulum operasional. Di kurikulum operasional sekolah ini harapannya memang nanti memuat hal-hal yang esensi yang tertuang di situ, tetapi bisa digunakan sebagai acuan di dalam operasional atau di dalam mengimplementasikan kurikulum ini sebagai rambu-rambunya begitu ya. Kemudian prinsip yang ketiga dalam pengembangan kurikulum operasional di sekolah di satuan pendidikan ya, adalah akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang berbahagia, akuntabel ini tentunya kita perlu sekali database yang mencukupi dari sekolah ini sebelum nanti nyusun kurikulum ini, sehingga nanti ketika sudah tersusun, nah ini betul-betul menjadi kurikulum yang memenuhi prinsip akuntabel nih. Jadi bisa dipertanggungjawabkan karena tidak hanya berdasarkan asumsi, berdasarkan pendapat-pendapat atau opini atau hal-hal yang mungkin ditangkap oleh pihak-pihak yang berkepentingan, tetapi berbasis data yang dianalisis dan aktualnya sesuai dengan hal-hal yang berkembang pada saat sekarang ini. Kemudian yang berikutnya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, ini prinsip yang kelima. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan atau komite sekolah ya, dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Nah, prinsip kelima ini diharapkan satuan pendidikan ini memang melibatkannya sejak penyusunan kurikulum di awal ini melibatkan pihak-pihak yang pemangku kepentingan dengan penyelenggaraan di sekolah ini, baik itu yang internal sekolah maupun eksternal. Nah, harapannya ini semuanya terlibat. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini 5 prinsip ya dalam pengembangan kurikulum operasional sekolah. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini ada titik tekan di sini ya, karena tadi dikatakan ini menjiwai seluruh proses pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah penggerak, yaitu profil pelajar Pancasila. Sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan
pendidikan. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia yang unggul dan produktif di abad ke-21. Dalam hal ini, peserta ide Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan perkembangan keenam dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial. Nah, ini sudah disampaikan materi yang terdahulu sebenarnya tentang 6 profil pemuda pelajar Pancasila ini. Maaf. Di sini ada yang dicetak tebal, nanti selanjutnya jadi bisa dibaca sendiri oleh Bapak Ibu. Ini dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Penjelasan di atas menggambarkan posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah, yaitu yang pertama, tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Yang kedua, kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Dan yang ketiga, benang merah yang menyatukan adalah praktek yang dijalankan di sekolah. Nah, ini kira-kira kerangka bagaimana menjiwainya itu ada dalam 3 hal ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu materi terkait dengan prinsip pengembangan kurikulum operasional di sekolah. Untuk selanjutnya, saya kira Bapak Ibu juga sudah membaca tentang materi ini. Nah, saya menyampaikan poin-poinnya saja. Nah, monggo, ini masih ada waktu sekitar 3-5 menit. Mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan oleh Bapak Ibu sekalian. Dipersilakan. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada tambahan, penguatan atau mohon maaf ada hal yang diangkat dari materi ini. Mohon maaf Pak Marzukin. Oh, nggih. Monggo. Halo. Bu Razia, monggo Bu Razia. Silakan Bu Suratya. Halo. Iya, halo, sudah jelas Bu suaranya? Ya, saya ada pertanyaan sedikit Pak. Saya minta pencerahannya. Tadi disebutkan bahwa prinsip pengembangan kurikulum operasional itu ada 5. Yang kelima yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yang saya tanyakan, bagaimana besar peran orang tua terhadap pengembangan kurikulum tersebut, Pak? Mohon maaf. Terima kasih Bu Suratya. Pertanyaan yang bagus sekali. Nanti mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa juga menambahkan. Orang tua, nah ini adalah salah satu pemangku kepentingan yang cukup besar, cukup besar perannya di dalam mensukseskan penyelenggaraan kurikulum ini. Mengapa? Karena ya peserta didik ini adalah ya sifatnya masih sebagai pelajar, di mana kemandirian baik secara bimbingan, secara support ini masih sangat
tergantung kepada orang tua. Mungkin beda dengan mahasiswa yang kemudian banyak dilepas. Karena itu, nah ini orang tua ini tetap menjadi pihak yang memberikan peran yang besar bagi kesuksesan penyelenggaraan kurikulum ini. Ada ya dukung dari orang tua baik material maupun ya support yang lain begitu ya, fasilitas mungkin termasuk juga kelancaran administrasi, kelancaran di dalam komunikasi untuk membicarakan problem-problem yang dihadapi oleh putra-putrinya. Nah, ini sangat diperlukan oleh sekolah dalam rangka untuk penyusunan kurikulum ini. Jadi kesimpulannya ini tetap besar harapannya. Oleh karena itu pihak sekolah diharapkan memang menjalin komunikasi yang intens sejak awal dengan pihak orang tua ini, sehingga tadi ya data yang diperoleh nantinya itu akan betul-betul valid sehingga bisa disusun, kurikulum itu direncanakan dan nanti akan sesuai dengan peta kondisi yang ada pada peserta didik. Kira-kira begitu Bu Suraja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak-Bapak yang lain, dipersilahkan. Monggo, jika masih ada tambahan. Waktunya masih berapa menit, Pak Parman? 3 menit. Oke, 3 menit. Monggo. Nah, silakan kalau ada ingin menambahkan, menyempurnakan. Kalau tidak, nah ini mungkin ya penegasan ulang. Jadi prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah itu ada 5, yaitu berpusat pada peserta didik, kemudian kontekstual, kemudian esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dan ditambahkan lagi, jangan dilupakan bahwa profil pelajar Pancasila atau P3 ini menjadi acuannya dalam penyusunan baik visi misi dan juga tujuan di satuan pendidikan. Nah, saya kira itu yang perlu ditekankan tentang materi ini. Untuk tugas sudah dikirim di GCR, nanti Bapak Ibu bisa mengunduh di sana dan mengerjakan. Oke, terima kasih waktunya dan perhatiannya. Terima kasih. Saya kembalikan waktu ke Bu Umi. Banyak kurang, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara diskusi. Mudah-mudahan dengan diskusi pada malam hari ini menambah pemahaman kita terhadap kurikulum baru, yaitu kurikulum sekolah penggerak untuk sekolah pusat keunggulan. Nah, semoga menambah semangat kita dalam melaksanakan kurikulum baru di tahun ini. Baik, sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara, apabila ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri diskusi pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.